Kembali lagi dengan saya Desi A'malina, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai guru. Yang keempat, pembuat keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pertama di disiplin positif. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid ataupun siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Konsep inti budaya positif yang kedua adalah guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu penting. Konsep inti budaya positif yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang digunakan. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka sendiri. Konsep inti budaya positif yang keempat adalah pembentukan keyakinan di sekolah ataupun di kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Konsep inti budaya positif yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan melaksanakan budaya positif di sekolah, kita lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi murid serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi, penting bagi guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama akan mendorong terwujudnya budaya positif sekolah. Sebagai guru penggerak, salah satu perubahan yang kita inginkan adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid, dan untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah kami. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas siswa. Penghargaan bisa bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau, yang seharusnya saya berperan sebagai manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang sering terlambat berangkat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas siswa, mengakui tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa
untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul budaya positif 1.4 ini, dulu saya hanya menerapkan tahapan menstabilkan identitas. Menurut saya setiap orang pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah mereka masing-masing. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun mereka berada. Demikian pemaparan video koneksi antar materi pada modul 1.4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.